Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang biomembran dan struktur sel. Biomembran merupakan struktur vital yang membentuk batas sel dan organel di dalamnya. Berperan penting dalam mengatur pergerakan zat, komunikasi antar sel, dan berbagai proses metabolisme. Memahami struktur dan fungsi biomembran membuka jendela ke dunia seluler yang kompleks dan menakjubkan. Selanjutnya, definisi dan fungsi biomembran. Biomembran adalah lapisan tipis yang menyelubungi semua sel hidup, organel, dan komponen seluler. Fungsi utamanya adalah sebagai pembatas selektif yang mengatur pergerakan zat masuk dan keluar dari sel, lalu menjaga keseimbangan internal dan memfasilitasi komunikasi antar sel. Membran sel adalah membran plasma yang mengelilingi sel, memisahkan sitoplasma dari lingkungan eksternal. Lalu ada membran organel, yaitu membran yang menyelubungi organel seperti nukleus, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Lalu yang terakhir ada membran internal, yaitu membran yang membagi organel menjadi kompartemen yang terstruktur. Komposisi biomembran: fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Biomembran tersusun atas 3 komponen utama: fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Fosfolipid membentuk struktur dasar membran, protein berperan dalam transport katalis dan komunikasi, sementara karbohidrat berfungsi dalam pengenalan sel dan komunikasi. Komponen fosfolipid berfungsi membentuk lapisan ganda yang membatasi sel dan organel. Kemudian protein yang berperan dalam transport zat, katalis reaksi, dan pengenalan sel. Dan yang terakhir adalah karbohidrat yang berfungsi dalam pengenalan sel dan komunikasi antar sel. Struktur lapisan ganda fosfolipid. Lapisan ganda fosfolipid adalah struktur dasar biomembran. Fosfolipid memiliki kepala hidrofilik yang suka air dan ekor hidrofobik yang takut air. Kepala-kepala fosfolipid menghadap ke arah air, sementara ekor-ekor yang saling berhadapan di tengah membran membentuk lapisan ganda yang hidrofobik di tengah. Fosfolipid membentuk lapisan ganda yang membatasi sel dan organel. Protein berperan dalam transport katalis dan komunikasi, dan yang terakhir adalah karbohidrat berfungsi dalam pengenalan sel dan komunikasi antar sel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dan transport melalui biomembran. Biomembran mengatur pergerakan zat masuk dan keluar dari sel dengan mekanisme transport yang berbeda. Beberapa zat dapat melewati membran secara pasif melalui difusi, osmosis, atau difusi transfasilitasi. Sedangkan zat lain memerlukan transport aktif yang memerlukan energi. Yang pertama, transport pasif. Pergerakan zat dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Yang kedua, transport aktif. Pergerakan zat dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi tinggi yang memerlukan energi. Yang ketiga, difusi. Pergerakan zat dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Yang keempat, osmosis. Pergerakan air melalui membran semipermeabel dari area konsentrasi air tinggi ke area konsentrasi air rendah. Yang selanjutnya, organel sel, struktur dan fungsi. Organel adalah struktur terikat membran yang terdapat di dalam sel. Masing-masing memiliki fungsi khusus yang penting untuk keberlangsungan hidup sel. Contoh organel ini meliputi nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, dan apparatus Golgi. Pertama adalah nukleus. Nukleus berperan dalam penyimpanan dan replikasi DNA serta transkripsi RNA. Yang kedua, mitokondria berperan dalam respirasi seluler dan produksi ATP. Yang selanjutnya, retikulum endoplasma berperan dalam
sintesis protein, lipida, dan steroid. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu peran biomembran dalam proses sel. Biomembran berperan penting dalam berbagai proses seluler, termasuk transport, komunikasi, metabolisme, dan pertumbuhan. Membran sel berfungsi sebagai pintu gerbang yang mengatur pergerakan sel, zat masuk dan keluarnya sel. Sementara membran organel bermanifestasi proses metabolisme yang spesifik di dalam organel, yaitu termasuk dengan transport, mengatur pergerakan zat masuk dan keluar sel, komunikasi, metabolisme, pertumbuhan. Kesimpulan dan aplikasi praktis. Memahami struktur dan fungsi biomembran sangatlah penting dalam memahami kehidupan sel. Pengetahuan ini memiliki aplikasi yang praktis, luas, dan dalam bidang kedokteran, farmasi, dan bioteknologi, seperti dalam pengembangan obat-obatan, terapi gen, dan rekayasa genetik. Pengembangan obat membantu dalam memahami mekanisme keobatan dan